Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang menurut aku ini penting banget bagi kalian yang mau investasi properti. Kenapa? Gini, sekarang kalau kamu invest mobil, kendaraan itu kan termasuk properti juga ya. Tapi kali ini investasi rumah itu lagi banyak banget disukai atau digemari para anak muda. Nah, khusus bagi kamu yang pemula, gimana sih caranya untuk investasi properti yang tepat? Khusus bagi pemula, yuk aku kasih gambaran sedikit tips untuk investasi properti bagi pemula. Yang pertama, nah kalau kamu mau invest properti nih, kamu jangan terburu-buru. Itu adalah satu investasi yang jangka panjang. Jadi hendaknya kamu tuh cross check dulu, hendaknya kamu tuh mesti cek dulu harga pasar, cek survei secara lokasi dan lain-lain. Pertama kamu harus tentukan dulu lokasi apa yang kamu mau. Misalnya kamu sudah mendengar atau kamu bekerja di satu perusahaan yang memang mendengar satu berita bahwa di daerah A akan berkembang. Jadi kamu memutuskan untuk berinvestasi atau membeli rumah di daerah tersebut yang kamu dengar akan berkembang. Nah, itu juga menjadi sumber informasi kamu untuk memilih lokasi ya. Dan juga kamu juga bisa bertanya pada agent atau orang-orang terpercaya yang lebih mengetahui lokasi-lokasi mana aja yang nantinya akan berkembang. Nah, itu nanti kamu pasti dapat informasi yang lebih valid daripada kamu mesti pergi ke semua lokasi untuk survei, bener nggak ini lokasinya berkembang. Kan gitu makan waktu ya. Jadi mendingan kamu langsung aja hubungin ke agent-agent terdekat atau agent Quantum Property kalau untuk ke daerah Pontianak, atau bisa hubungin aku di link di bawah. Nah, untuk lokasi mesti pilih yang tepat karena jangka panjang kamu harus tahu nilainya nanti akan bertambah setinggi apa karena pengaruh lokasi. Yang kedua, mempersiapkan dana. Pasti aja harus siapin dana ya. Dana apa aja sih yang kamu mesti siapin? Itu ada biaya pertama sih kalau kamu mau beli rumah ya, biasanya itu ada tanda jadi namanya. Jadi sebelum kamu booking atau kamu apapun ya, pasti harus tanda jadi. Kenapa? Membuktikan keseriusan kamu dengan unit itu. Jadi kalau kamu udah srek banget, udah dicek semuanya sudah oke, lokasi udah oke, sesuai budget kamu dan sesuai keinginan kamu secara desain, dan setelah kamu cross check semuanya oke, baru kamu tanda jadi, ya kan? Tanda jadi ini biasanya disebut booking fee, ya. Setelah kamu siapin booking fee, yang kedua kamu mesti menyiapkan uang muka. Bedanya apa sih booking fee sama uang muka? Booking fee itu biasanya ditandai sama keseriusan kita. Tapi kalau kita mau langsung uang DP atau uang muka itu juga bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan kamu nggak perlu masukin uang muka atau tanda jadi atau disebut booking fee, kamu langsung aja masukin, tadi jadi kamu nggak perlu booking fee, kamu langsung masukin uang muka, bisa, karena kamu benar-benar udah serius dengan rumah itu, ya kan? Jadi kamu bisa skip booking fee langsung ke uang muka. Kemudian angsuran, uang yang harus kamu siapin selain booking fee, terus uang muka, yaitu uang angsuran, pastikan, karena kamu memang harus siapin uang angsuran itu tiap bulan kalau kamu KPR. Tapi kalau kamu cash ya kamu harus menyiapkan uang cash sebesar unit yang kamu mau beli, ya kan? Berarti kamu harus siapin booking fee, terus uang muka dan angsuran atau cash sesuai dengan harga properti tersebut. Tips yang selanjutnya yaitu pilih pengembang yang terpercaya. Di sini maksudnya gimana? Biasanya itu kan kamu beli satu komplek. Komplek ini dikembangkan oleh satu developer. Nah, satu developernya yang kamu harus cek apakah developer ini cukup terpercaya, apakah dia punya satu pengalaman yang sudah cukup. Karena begini, kalau kamu belinya secara KPR mungkin kamu akan save. Nanti aku akan jelasin kenapa beli secara KPR itu lebih safe. Kalau kamu beli secara cash, ya kan? Secara cash tentu saja kamu langsung bayar ke developer atau pengembang itu, ya kan? Tapi kalau kamu beli pada saat launching atau rumah itu belum jadi, ada kemungkinan pengembang itu tidak bangun unitnya. Itu kasus-kasus yang banyak beredar ya sekarang ya. Jadi minimal kamu harus tahu latar belakang dari pengembang atau developer kamu. Kalau kamu beli unit yang ready, itu sih sudah aman.
Tapi kalau kamu belum beli yang belum ready, ya kan, itu pasti kamu harus cek latar belakang dari pengembang tersebut. Terus setelah kamu cek masalah pengembang atau developernya, kamu juga mesti cek harga pasarnya. Harga pasar begini, kamu cek di daerah sini, daerah A, daerah B, daerah C. Kamu kan perlu survei ya, itu cukup memakan waktu. Kalau kamu nggak mau makan waktu, kamu hubungin agen properti aja yang terdekat. Karena untuk survei setiap daerah, untuk cek harga-harga pasar itu cukup memakan waktu, bahkan bukan 1 hari 2 hari, bahkan kamu mungkin akan menghabiskan cukup banyak waktu, apalagi kalau kamu yang bekerja. Jadi sebenarnya sangat memudahkan sekali kalau kamu memanfaatkan agen properti sebagai orang yang kamu percaya untuk memilih investasi rumah yang kamu mau. Karena apa? Mereka lebih berpengalaman. Dan biasanya kalau untuk quantum property sendiri, kita setiap minggu itu ada di training, ya kan? Kita ada diskusi, jadi lebih update masalah properti. Jadi kamu persentase kamu dapat investasi yang tepat itu lebih besar. Untuk kamu cek harga pasar juga akan lebih mudah. Harga pasar kamu harus cek seperti itu ya, per lokasi. Lokasi ini apakah sudah sesuai, misalnya budget kamu 500 juta nih. Kamu udah cek di lokasi A, lokasi B, lokasi C. Meskipun harganya 500 juta, secara lokasi mereka punya value yang berbeda. Nah, itu yang kamu mesti cek. Kemudian selain cek harga pasar, kamu juga harus melihat fasilitas yang memadai. Misalnya fasilitas yang disediakan oleh developer. Misalnya satu komplek ada kolam renangnya, akan berbeda value-nya, akan berbeda nilainya di kemudian hari dengan komplek yang tidak punya fasilitas sama sekali. Ya kan? Terus perhatikan juga jalan aksesnya. Apakah jalan aksesnya nanti akan di paving block ataukah jalan aksesnya hanya jalan seperti biasa atau jalan aspal. Terus lebar jalannya apakah cukup untuk 2 mobil atau hanya cukup untuk 1 mobil, ya kan? Itu sangat berpengaruh kepada harga di kemudian hari. Apalagi kamu untuk investasi, kamu harus pertimbangkan hal-hal seperti ini, fasilitas. Tips yang berikutnya adalah persetujuan KPR. Nah, ini yang tadi saya mau bahas masalah persetujuan KPR. Kenapa penting? Karena waktu kamu sudah di-approve oleh bank untuk kredit di sana, kamu juga bakal mendapatkan satu keamanan. Dalam arti, ketika kamu sudah approve, mereka akan menunggu developer atau pengembang membangun rumah itu minimal 50%, baru mereka akan mencairkan dana pembelian rumah tersebut. Jadi kamu sebagai pembeli itu aman banget. Dibanding kamu beli secara cash ya. Ini kalau kamu cash, saya sarankan mending rumahnya udah jadi sih. Atau kamu memang benar-benar sudah yakin dengan developer ini dan kamu udah kenal, ya kan? Kamu baru bayar cash dan kamu harus aman di situ, ya. Tapi kalau sekarang kita bahas tentang KPR, kalau lewat bank, mereka akan menunggu progres dari rumah itu sendiri lebih dari 50% biasanya. Mereka akan cairkan setelah pembangunannya berjalan. Jadi kamu sebagai pembeli bisa aman. Itu dari KPR ya. Kemudian surat pembelian tanah. Nah, hal lain yang kamu harus perhatikan adalah tanah legal secara hukum. Ya, jadi investor pemula biasanya harus lebih jeli dalam memilih coupling. Misalnya kalau kamu nggak beli rumah nih, kalau kamu belinya couplingan nih, ya kan? Aku ada bahas masalah keabsahan sertifikat di salah satu video aku. Nanti aku akan sematkan linknya di sini. Itu adalah mengecek keabsahan suatu sertifikat. Jadi kalau kamu beli tanah, kan kamu nggak lihat fisik rumahnya nih, hanya benar-benar sebidang tanah aja. Kamu harus pastiin bahwa tanah itu benar-benar valid secara hukum, valid secara sertifikasinya. Ya kan? Caranya ada nanti di video aku disematkan di atas ya. Kemudian mempersiapkan dana tambahan. Semuanya sudah kita bahas secara KPR, tapi kalau kamu KPR itu biasanya juga ada biaya tambahan. Cash juga tetap ada biaya tambahannya. Kalau cash itu ada biaya namanya pajak ya, BPHTB itu pasti dikeluarin. Kamu mau cash ataupun kamu mau KPR, pajak itu BPHTB pasti harus dikeluarin oleh pembeli. Terus ada biaya bank. Biaya bank ini biasanya meliputi biaya-biaya survei, biaya-biaya administrasi, itu juga nanti akan dikenakan biaya oleh bank. Kemudian ada biaya asuransi. Biasanya ada asuransi jiwa. Itu kalau asuransi jiwa tergantung umur ya, biasanya di 1-2% dari nominal rumah yang kamu beli. Kemudian juga ada asuransi kebakaran. Biasa asuransi kebakaran itu 1% dari nilai rumahnya.
Dan ada biaya notaris. Biaya notaris biasa ada biaya jual belinya, akta jual beli, atau nanti ada biaya balik nama. Itu juga nanti akan ada biaya di sana. Jadi kamu harus siapin. Dan biaya notaris ini biasa beragam ya. Jadi nggak ada patokan khusus, biasanya sesuai kebutuhan pembeli. Sesuai kebutuhan kamu. Dan yang terakhir, waktu serah terima unit. Nah, misalnya kamu membeli rumah dengan waktu pada saat rumah itu launching. Rumah itu launching biasanya developer nggak bangun seluruh rumah. Dia hanya bangun biasanya hanya rumah contoh, ya kan? Berarti unit yang kamu mau beli belum bangun dong. Perhatikan serah terima kunci. Biasanya mereka akan memberikan janji atau mengatakan bahwa mereka biasanya 2 tahun udah pasti jadi nih rumahnya. Jadi kamu harus benar-benar fix kan berapa lama sih rumah itu akan kamu terima. Karena itu penting ketika kamu investasi. Biasanya investasi itu rumah yang kamu beli, kamu sewakan kembali. Ya kan, kalau investasi kan biasanya seperti itu. Yang penting rumah ini menghasilkan aja. Ya kan, apakah kamu mau sewain ataukah kamu mau tinggal, itu kan juga termasuk investasi ya. Nah, jadi waktu serah terima unit ini juga penting bagi kamu ketahui dan kamu garis bawahi. Jadi kamu harus tanya kepada pengembang kamu, kapan rumah kamu akan bisa diserah terimakan. Nah, aku harap kamu menyimak video ini dari awal sampai terakhir ya. Misalnya ada penjelasan aku yang kurang jelas, kamu boleh tanya di bawah. Atau kamu bisa hubungin aku di link deskripsi di bawah. Apa yang aku sampaikan tadi benar-benar sesuatu step yang benar-benar kamu harus perhatikan. Apalagi ketika kamu membeli investasi yang jangka panjang, ya kan? Jangan sampai kamu salah beli dan terburu-buru dengan itu, lalu kamu tiba-tiba salah investasi. Apakah kamu tiba-tiba salah investasi karena pengembangnya yang nggak benar, atau kamu salah beli tanahnya yang sengketa, ya kan? Ataukah kamu beli rumah, ternyata rumah itu nggak berkembang, daerahnya kurang berkembang. Nah, kemungkinan-kemungkinan seperti itu juga kamu bisa minimalisir dengan cara menghubungi agen-agen properti. Ya, tentu saja kamu harus memilih agen properti yang benar-benar kamu percaya, yang benar-benar image-nya bagus di masyarakat. Jadi itu aja tips dari aku bagi kamu investor pemula. Semoga ini bermanfaat. See you in the next video.